10 ya, bulan 9 Ramadan, bulan 10 bulan Syawal. Ahlan wasahlan Bapak Ibu sekalian di Madinah Nurul Islam yang satu bulan kita tidak bertemu di bulan Ramadan, tetapi bagi jamaah yang rutin mengikuti kajian di bulan Ramadan kira-kira 2 pekan tidak ketemu. Alhamdulillah kita bersyukur sehat walafiat. Hari ini kita bisa menjalankan aktivitas ujian surat. Habib Muhammad Ghazali sudah hadir di tengah kita untuk memberikan ilmu amanah yang beliau punya untuk kita. Malam hari ini akan dibahas tentang fikih di bulan Syawal. Nah, nanti tatkala Habib mengutarakan hukum-hukum ataupun anjuran-anjuran yang ada di dalam bulan Syawal, tinggal kita bertanya kepada diri kita, sudahkah saya lakukan? Mudah-mudahan untuk lebih menyemangati, ya Beb, menyemangati bagi kita selagi sehat. Langsung saja sebelum kita mulai, saya janji sama anak-anak ini, ya yang puasa Syawal sudah selesai atau mendekati selesai, silakan maju kasih uang, ya uangnya dikit, nanti minta tambahan ibunya biar banyak ya. Yes, cepat. Tidak, putih mau. Nih, kasih amplop, ya. Berapa hari lagi? 1 hari. Bib enggak puasa. Kalau puasa Bib juga double ini. Kalau dari kami kepada Habib Muhammad Ghazali, kami persilakan hingga waktu berbunyi jam ditambah 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah Masjid Nurul Islam dan jamaah Majelis Silaturahmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sangat bersyukur kembali dalam kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian ini setelah kita selesai melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keutamaannya yang diantaranya adalah penghapusan dosa-dosa kita sebelum tahun ini. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya memulai, mungkin karena pertemuan pertama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah, dan juga saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, maka ibadah kita semakin sempurna. Ya, Ramadan telah menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi dosa yang terhapuskan melalui Ramadan adalah dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana", barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, ya, keyakinan,
ya ketaatan kepada Allah, wahtisaban, dan pengharapan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni semua dosa yang lalu. Ya, dosa yang lalu akan diampuni. Menurut umumnya para ulama, dosa yang diampuni melalui amal ibadah seperti ini, ya misalnya melalui puasa, melalui sholat 5 waktu, melalui haji, umroh dan lain sebagainya, merupakan dosa-dosa kecil, ya maka akan dihapuskan. Kalau dosa besar maka perlu pertaubatan secara khusus. Dan dosa-dosa kecil yang diampuni itu adalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kesalahan kita kepada Allah yang kecil lalu kita lupa untuk bertaubat, maka Allah mengampuni dosa itu semua bagi orang yang berpuasa. Tapi syaratnya bukan puasa-puasa sembarangan, tapi puasa yang imanan wahtisaban. Itu syarat. Ya, yang puasanya tidak dengan imanan dan tidak juga dengan wahtisaban, maka tidak dapat fadilah itu. Ya, jadi tidak semua orang puasa itu langsung begitu saja diampuni, tidak ya. Tergantung kualitas puasanya itu. Nah, adapun dosa kita kepada sesama manusia, apakah akan diampuni begitu saja oleh Allah dengan kita beribadah? Maka tidak. Ya, para ulama sepakat dosa kepada sesama manusia itu baru mendapatkan ampunan dari Allah apabila dosa kita atau kezaliman kita kepada orang lain telah dimaafkan oleh orang yang bersangkutan, oleh orang yang dizalimi. Kalau tidak, maka dosa itu tidak akan Allah ampuni, ya, karena itu kesalahannya pada orang, bukan kepada Allah. Kalau kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, mudah Allah memaafkan, dengan ibadah dimaafkan. Tapi kalau kepada sama manusia maka kita harus meminta maaf, ya. Kalau maaf itu atau kalau kesalahan itu berkaitan dengan kehormatan, ya kita cukup mengatakan saya minta maaf kesalahan saya. Ya, lebih bagus lagi dia sebutkan saya kemarin menghina, saya kemarin mencela, ya, mengunjing, ya. Tapi kalau maaf itu adalah berkaitan dengan harta, ya berkaitan dengan harta kita dengan harta yang kita mengambil dari orang lain, maka kita harus sebutkan ada hartamu yang saya ambil, ya. Nah, dia maafkan atau tidak nih tergantung. Kalau dia maafkan, ya sudah dimaafkan. Kalau dia mengatakan saya tidak maafkan kecuali harta saya dikembalikan, maka harus dikembalikan, ya. Kalau barangnya masih ada, ya barangnya dikembalikan. Kalau tidak ada, maka kita mengembalikan dengan nilainya. Yang penting dia ridho. Kalau dia sudah ridho, selesai, ya. Maka hati-hati nih. Memang lebih susah kalau kita berbuat kezaliman kepada orang lain. Kepada orang itu lebih susah dibandingkan kita zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ya. Dulu misalnya kalau ada orang, ya, masih zaman ya nggak ngerti agama dengan baik lah mungkin, ya, tidak taat dengan baik, ya, waktu sekolah, ya, makan gorengan 5 ngakunya 3, ya, makan bakso 2 mangkok ngakunya semangkok misalnya, ya. Orang yang yang jualan nggak tahu, itu harus kita bayar itu semuanya. Kalau nggak dibayar nggak sah. Ada orang mengurangi timbangan kalau dagang, harus dikasih tahu, saya dulu pernah jual pada Anda gula, ya, 1 kilo, tapi saya itu pas dulu dagang itu selalu saya kurangi, ya, dagangannya, timbangannya selalu saya kurangi. Itu harus minta maaf, kalau tidak kita ketemu sama yang bersangkutan, ya. Maka ini beratnya di situ, ya. Jadi dengan kita saling memaafkan, mudah-mudahan dosa-dosa itu juga bisa terhapuskan dari kita, sehingga kita benar-benar keluar dari Ramadan ini dengan fitrah, ya, dengan asal penciptaan. Fitrah itu artinya khilqah, penciptaan. Ketika kita pertama kali diciptakan tanpa dosa, tanpa celah, tanpa noda. Nah, seperti itulah seseorang ketika keluar Ramadan bersih
dosanya kepada Allah, bersih dosanya kepada sesama manusia. Maka kalau ada orang sudah bersih dosa dari Allah, dosa dari manusia, pahalanya hilang nggak? Ya pahalanya nggak banyak dia. Orang yang begini ini paling enak kalau apa? Kalau dosanya sudah habis, pahalanya banyak, paling enak orang begini nih ngapain? Meninggal. Ada yang mau meninggal gak Pak? Ya? Orang kalau dosanya sudah habis, meninggal, ada nggak tuntutan di akhirat? Nggak ada, bersih langsung. Masya Allah. Maka ada sebagian habaib mengatakan biasanya kalau bulan Syawal begini banyak orang meninggal. Itu kejadian tuh sebagian komunitas habaib yang saya rasakan, saya banyak ke Palembang. Itu kalau habis Syawal begini banyak meninggal, susul menyusul. Ya, susul menyusul tuh memang meninggal di bulan Syawal itu salah satu fadilahnya itu mungkin ya. Gitu. Jadi udah enak kita bersih, udah selesai ibadah, sudah selesai tobat, nggak ada dosa, ya sudah minta maaf kepada sama manusia, meninggal, wah itu untung, ya gitu. Nah ini jadi salah satu keutamaan kita, alhamdulillah selesai dari bulan Ramadan. Nah berikutnya apa yang kita lakukan di bulan Syawal? Hadirin rahimakumullah, sebelum saya sampaikan itu saya akan jelaskan dulu mengapa bulan ini disebut dengan bulan Syawal. Ya, Syawal adalah bulan yang ke-10 di dalam bulan Hijriyah. Ya, kita sebutnya bulan Hijriyah. Aslinya bulan-bulan Hijriyah ini itu bukan bulan yang dibuat oleh kaum muslimin. Ya, kita sebut bulan Hijriyah karena kita menisbatkan perhitungan tahunnya kepada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang Arab itu tidak punya hitungan tahun. Ya, orang Arab tidak punya hitungan tahun. Tapi kalau hitungan bulan punya. Ya, maka ada bulan Muharram, Safar dan seterusnya sampai Zulhijjah itu orang Arab yang menetapkan, bukan Nabi. Yang menetapkan itu kakek Nabi yang kelima, Qusay bin Kilab. Ya. Kira-kira 150 tahun sebelum Rasulullah lahir. Ya, jadi orang Arab ya dikumpulkan ya di Mekah. Mekah itu pusatnya orang Arab, pusatnya bangsa Arab itu Mekah. Maka yang menguasai Mekah, yang menjaga Mekah itu orang yang paling disegani, yang paling dihormati. Makanya bangsa Quraisy itu bangsa yang paling terhormat di antara bangsa Arab karena yang bertanggung jawab atas Mekah. Maka ketika Nabi menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriyah, ya, maka secara istilahnya de facto dan de jure secara hukum itu Nabilah penguasa. Setelah itu orang Arab dari semua penjuru datang ke Madinah menyatakan apa istilahnya itu berbaiat, bersumpah setia masuk Islam dan menyatakan tunduk di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menguasai Mekah. Ya. Nah jadi bangsa Arab itu sudah menetapkan bulan-bulan itu. Bulan Muharram ada sebab penetapannya. Safar dinamakan Safar ada sebabnya dan seterusnya. Termasuk bulan Syawal. Bulan Syawal ini ketika ditetapkan oleh orang-orang Arab ketika itu yang dipimpin oleh kakek Nabi yang kelima bertepatan dengan musim panas. Ya, Ramadan itu disebut Ramadan karena musim panas juga, ya. Jadi ketika Syawal masih panas dan ketika itu susu onta itu mulai kering, ya. Maka disebut dari Syawal. Syawal itu dari kata syawalu labanil ibil. Ya, tashwil labanil ibil, mengeringnya susu onta, begitu. Begitu juga ada sebagian para ahli sejarah mengatakan dikatakan Syawal dari kata tashwilu dzanabul ibil. Syawalnya ekor unta. Syawalnya ekor unta di sini maksudnya ekor unta naik, diangkat-angkat begitu ekor unta. Tanda kepingin kawin. Nah, tanda kepingin kawin, maka disebut dengan bulan Syawal. Bulan unta itu sedang pingin kawin. Ya. Loh, apa ada kaitannya sekarang ini orang Indonesia banyak yang menikah di bulan Syawal? Wallahu a'lam ya. Memang kalau bulan Syawal itu biasa onta di zaman itu banyak kawin, kata sekarang musim kawin juga orang Indonesia, wallahu a'lam ya. Tetapi memang banyak
atau sejumlah ulama ya yang mengatakan menikah di bulan Syawal itu bagus ya, karena Aisyah cerita di dalam seperti yang diriwayatkan dalam hadis ya, Sayyidatuna Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal, dinikahi di bulan Syawal. Lalu bunia alaiha itu maksudnya dimulai diambil oleh Nabi. Setelah dinikahi kan nggak langsung ikut Nabi Aisyah ketika itu, masih ikut ayahnya Sayyiduna Abu Bakar. Pada tahun berikutnya di bulan Syawal baru ikut Nabi, baru diambil oleh Nabi. Begitu. Itu juga bulan Syawal. Bahkan ada riwayat bahwa istri-istri Nabi itu umumnya semua istilahnya dinikahi oleh Nabi atau bina alaiha itu maksudnya dicampurilah ya. Itu biasanya bulan Syawal. Nah dari situlah mungkin sebagian ada orang ini yang pengen nikahnya pada bulan Syawal. Nah itu asal muasal dari penamaan. Nah sekarang apa ibadah yang ada di bulan Syawal? Ibadah di bulan Syawal ini sebenarnya ada beberapa hal, tetapi sebagiannya sudah kita lakukan kemarin setelah Ramadan secara langsung. Yang pertama apa yang kita lakukan? Kita melakukan bahasa kita takbiran ya. Ketika masuk maghrib begini, ketika malam hari raya, itu kan sudah masuk Syawal. Ya, kita semua bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ya. Dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah untuk sebagai rasa syukur atas nikmat hidayah ya, diberikan hidayah di bulan Ramadan sehingga ibadahnya baik ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT dengan banyak bertakbir. Nah ini sudah selesai ya, sudah selesai takbir. Nah kalau takbir hari raya Idul Fitri ya hadirin rahimakumullah, memang dimulainya itu maghrib atau dalam bahasa lain malam hari raya. Itu kalau untuk Idul Fitri. Tapi setelah selesai hari raya, maksudnya setelah selesai sholat, sudah tidak dianjurkan lagi takbir ya, sudah tidak dianjurkan lagi takbir. Tapi kalau masih ada yang takbiran gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan zikir zikir seperti zikir-zikir yang lain, tapi nilai anjurannya sudah nggak ada. Anjurannya itu malam hari raya sampai pelaksanaan sholat hari raya. Kalau misalnya setelah hari raya ada orang takbiran, kadang-kadang ada Pak ya, kadang-kadang pas sholat duhur hari raya, kejadian kemarin saya lupa di Palembang saya ya, kemarin saya lebarannya di Palembang, pas duhur hari raya ada masjid yang habis azan takbiran. Nah ini nggak ngerti ini ya, tapi ya nggak salah. Artinya dikira masih dianjurkan? Tidak dianjurkan lagi. Tapi sebagai zikir ya silakan zikir ya. Tapi kalau hari raya Idul Adha, nah ini beda Pak. Ini harus kita ingat bareng-bareng karena Idul Adha ini paling sering salahnya ya. Hari raya Idul Adha itu kita takbiran dimulainya bukan sejak maghrib seperti seperti Idul Fitri, tidak, tetapi dimulainya sejak subuh menjelang hari raya. Menjelang hari maksudnya satu hari sebelum hari raya, tanggal 9. Hari raya Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah sejak subuh itu sudah mulai takbir ya. Tapi takbirnya itu istilah para ulama takbir muqayyad. Muqayyad itu terikat, terbatas pada selesai melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi ba'da subuh hari Arafah, 9 Zulhijjah itu kan Arafah ya. Subuh Arafah itu sudah takbiran, duhurnya takbiran, asarnya takbiran, pas maghribnya, maghrib berarti kan sudah masuk hari malam hari raya. Nah takbirannya itu mutlak itu tidak terbatas, setiap saat, setiap tempat, setiap waktu. Takbiran ba'da maghrib terus gak putus-putus sampai sholat hari raya Idul Adha. Nanti kalau sudah selesai sholat Idul Adha, lanjut lagi takbirannya, tapi kembali lagi kepada takbir muqayyad, takbir yang dibatasi pada selesai sholat saja. Jadi pagi tadi misalnya kita hari raya Idul Adha sudah selesai, nggak ada takbiran lagi yang setiap waktu, tidak. Nanti nunggu zuhur takbiran. Nah ini sering terjadi kesalahan ya, pas nunggu sambil korban ya,
kan ada situ sibuk korban, di sini anak-anak suruh takbiran. Takbir itu enggak, ya saya enggak mengatakan itu tidak benar ya. Kalau sebagai zikir ya boleh-boleh saja, bebas. Tapi kalau diyakini sebagai sebuah perbuatan sunnah itu tidak tepat, tidak ada lagi itu kesunahannya. Ya, sunnahnya nanti kalau duhur takbiran atau habis qobliyah, ba'diyah atau sholat sunat apapun kita takbiran sendiri. Misalnya habis sholat duha kita selesai, kita takbir sebentar, nggak apa-apa, itu masuk dalam anjurannya. Ya seperti itu sampai selesai hari tasyrik. Tasyrik itu 11, 12, 13 bulan Zulhijjah ya, 13 asar. Ya 13 asar selesai. Maghribnya sudah tidak dianjurkan lagi. Nah ini apa? Iya, ba'da sholat asar. Jadi sholat asar itu terakhir takbirannya, habis itu nggak ada takbiran lagi. Ya, nah ini namanya takbir Idul Adha. Nanti sebentar lagi kan 3 bulan lagi kita ketemu. Ya, jangan salah. Ada sebagian ulama dalam mazhab Hambali malah takbirannya itu bukan tanggal 9, bapak-bapak. Ya, takbiran itu lebih awal lagi. Tanggal berapa? Tanggal 1 Zulhijjah. Dari tanggal 1 Zulhijjah 10 hari sebelum hari raya. Kalau dalam salah satu pendapat dalam mazhab Hambali itu mulai takbiran, tapi takbirannya tadi itu muqayyad, yang terbatas pada waktu sholat. Selesai sholat takbiran terus dari tanggal 1, 2, 3 sampai malam hari raya. Malam hari raya mutlak, bebas terus sepanjangan malam sampai sholat hari raya, dilanjutkan lagi sampai tanggal 13 Zulhijjah atau selesainya hari tasyrik. Nah ini ibadah pertama di dalam bulan Syawal, yaitu takbiran. Yang kedua, pada malam hari raya kemarin juga sudah kita lakukan, yaitu membayar zakat fitrah. Ya, sudah kita lakukan, alhamdulillah. Tidak perlu saya bahas lagi karena sudah dibahas waktu itu di sini. Kemudian yang ketiga, kita melakukan sholat hari raya. Ya, ini juga nggak usah saya bahas banyak-banyak karena umumnya sudah tepat, sudah benar, nggak ada masalah. Ya, dan kalau saya bahas ya kepanjangan, ya nggak terlalu panjang. Nah, itu udah 3 ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat kita dianjurkan untuk, nah ini yang pokok yang tadi yang sudah bersih lakukan. Apa? Melakukan puasa apa? Puasa Syawal. Puasa Syawal itu 6 hari. Ya. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikuti sittan 6 hari min Syawal dari bulan Syawal, ya, kana kasiyamid dahri, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Ya, seperti puasa 1 tahun. Tapi 1 tahun ini bukan 1 tahun sembarangan, bapak-bapak. Seperti 1 tahun kita puasa Ramadan. Seperti 1 tahun kita puasa Ramadan. Kok bisa begitu? Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan apa rahasia Ramadan plus Syawal, ya, plus bulan Syawal. Dikatakan satu amal ibadah itu nilainya kan 10 kali lipat. Maka kalau kita sudah puasa Ramadan lengkap, artinya kita sudah dapatkan pahala 1 Ramadan kali 10. Berarti kita sepertinya sudah puasa 10 bulan semuanya Ramadan pahalanya. Masya Allah, dahsyat ini, luar biasa. Ya. Nah, supaya lengkap 12 bulan, maka ditambah 6 hari. 6 kali 10 sama dengan 60, itulah 2 bulan. Jadi yang Nabi menyatakan puasa Ramadan plus 6 hari Syawal seperti ibadah puasa 1 tahun, itu puasa dengan status puasa wajib seperti Ramadan. Bukan dihitungnya pahala sunnah, Pak. Kita inilah uniknya puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa sunnah, tapi pahalanya wajib. Pahalanya seperti pahala wajib. Karena dia ini seperti, sebagian ulama mengatakannya, kalau nggak salah Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, dikatakan
puasa Syawal ini seperti ba'diyahnya Ramadan, gitu Pak. Jadi sholat itu kan ada qobliyah, ada ba'diyah, ya. Semua sholat begitu, ada ba'diyah, ada qobliyah semuanya. Kecuali asar nggak ada ba'diyah, karena habis asar kan nggak boleh sholat. Subuh juga nggak ada ba'diyahnya, karena nggak ada sholat habis subuh. Tapi selain itu ada selalu qobliyah ba'diyahnya ada. Nah jadi Ramadan juga punya qobliyah, punya ba'diyah. Ba'diyahnya itu 6 hari Syawal, qobliyahnya apa? Puasa Sya'ban. Buat Sya'ban kan kita dianjurkan banyak puasa, ya, bebas puasanya berapa saja. Itu qobliyahnya Ramadan, ba'diyahnya Syawal, ya. Nah, di sini rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah juga menyebutkan ada sebuah ibadah puasa yang kalau dikerjakan secara konsisten itu juga memberikan pahala puasa 1 tahun. Apa puasa tersebut? Yaitu puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Ya, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, "Siyamu 3 ayyamin fi kulli syahrin siyamud dahr." Puasa 3 hari pada setiap bulan itu adalah puasa setahun. Bagaimana ngitungnya? Seperti tadi juga, ya. Puasa 3 hari, ya puasa 3 hari, ya, dikali 10 kan? Berarti kalau 1 bulan kita puasa 3 hari kali 10 sama dengan 30 hari. Berarti sebulan. Kalau kita konsisten setahun, kita dapat pahala 1 tahun. Tapi pahala 1 tahun itu adalah pahala puasa sunnah. Ya, karena yang kita kerjakan kan puasa sunnah, maka pahalanya juga standar seperti puasa sunnah. Jadi dibedakan ya, jangan kebalik-balik di sini. Loh, bukannya puasa seperti puasa 1 tahun juga ada 3 hari dalam setiap bulan? Iya betul, itu ada. Ya, puasa 3 hari setiap bulan itu juga seperti puasa 1 tahun. Tetapi status atau tingkatan atau derajat ibadahnya adalah derajat pahala ibadah sunnah. Tapi kalau Syawal, pahalanya adalah derajat ibadah wajib. Makanya sangat sayang kalau ditinggalkan. Ya, sangat sayang sekali kalau ditinggalkan. Nah, jadi bagaimana kita melaksanakan Syawal? Terserah, nggak ada batasan. Yang penting segera dilaksanakan, itu lebih bagus. Kalau dia segera melaksanakannya semakin bagus. Ya, makanya ada sebagian ulama, ya misalnya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, itu di dalam mazhab itu dianjurkan kalau seseorang berpuasa Syawal dianjurkan cepat-cepat. Ya, cepat-cepat itu dimulainya dari tanggal 2. Ya, bukan dari tanggal 1. Tanggal 1 kan tidak boleh puasa. Tanggal 2 puasa, 2, 3, 4 sampai 7 puasa. Ya, setelah itu dia sudah selesai pelaksanaan. Itu paling afdol. Tapi kalau misalnya ada yang nggak bisa puasa di awal-awal, dia mau nanti di tengah-tengah atau bahkan di akhir, boleh tidak? Boleh, selama di bulan Syawal. Karena kata-kata yang disampaikan Nabi dalam hadis dikatakan wa atba'ahu sittan min Syawal. Diikuti 6 hari dilakukan pada bulan Syawal. Kalau dilakukannya pada bulan setelahnya Zulqa'dah, ya nggak masuk. Ya nggak masuk, udah lewat itu. Jadi fadilahnya itu harus bertepatan dengan Syawal. Nah, tapi di sini ada keunikan. Satu keunikan. Kata-kata hadis ini cerdasnya ulama. Ya. Ini kalau bukan ulama nggak nyambung dia. Kita bisa paham aja karena para ulama yang cerdas-cerdas itu. Nih, kalimatnya begini kan dalam hadis, saya ulangi lagi. Wa atba'ahu, wa dan atba'ahu mengikutkannya, sitan 6 hari, min dari Syawal, bulan Syawal. Jadi kalau secara letterlek, secara terjemah harfiah, maka bahasanya begini. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan mengikutinya, wa atba'ahu, dan mengikutinya, sitan 6 hari, min dari Syawal, bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Apa pendapat sebagian ulama? Ini ada pendapat sebagian ulama dalam mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, punya pandangan yang unik. Apa pandangan uniknya? Dikatakan bahwa kalimat
min Syawal, dari Syawal. Kalimat min di sini artinya min lil ibtida. Ini kalau kita belajar nahwu dalam bahasa Arab, kalimat min artinya dari itu punya makna yang beragam. Punya apa istilahnya ya, tujuan yang beragam dari kata min itu. Ada min lil ibtida. Jadi min itu dari itu menunjukkan awal pelaksanaan. Jadi misalnya ya, saya pergi dari rumah ke masjid. Awalnya dari mana? Dari rumah kan? Nah itu. Jadi min itu lil ibtida, dimulainya dari rumah itu. Nah, ini juga dikatakan begitu. Min Syawal itu artinya mulainya bulan Syawal. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau ada orang puasa Syawal, ini dalam mazhab Malik ya, mazhab Maliki. Mulainya tanggal 30 Syawal. Puasa Syawal mulainya tanggal berapa? 30 Syawal. 30 Syawal kan hari terakhir. Ya, kalau puasa satu hari kan baru dapat satu kan? Habis kan Zulqa'dah. Tapi kata Imam Malik enggak. Pokoknya yang penting dia puasa mulainya dari Syawal, mau buntutnya apa terserah. Yang penting kepalanya Syawal. Nah itu, makanya saya katakan unik kan? Belum pernah dengar kan? Belum pernah. Ini cerdasnya ulama. Kok ngawur itu? Ini Imam Malik yang ngomong. Ahli bahasa Arab, ahli hadis, pendiri mazhab Malik. Yang bodoh itu kita, yang nggak ngerti kita. Tapi hebatnya Imam Malik. Ya tapi jangan ditiru Pak. Kalau mau ditiru yang ikut mazhab Malik dulu. Ya, kita yang standar aja lah. Ya, pokoknya selesainya kepalanya sampai buntut ya Syawal itu umumnya ulama begitu. Nah ya. Terus yang kedua ini juga mungkin jarang juga disampaikan, disebutkan kalau ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau tadi mazhab Imam Malik ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan begini. Kalau ada orang ya di bulan Syawal ini karena sebuah uzur, ada sesuatu hal lah dia nggak bisa puasa Syawal. Misalnya dia ini sakit, misalnya dia ini sering musafir nggak bisa puasa, atau pekerjaan dia berat. Ya kan ada orang ya, atau pekerja berat nggak bisa puasanya pas bisa hari libur saja, hari Minggu misalnya ya, dia bisa puasanya begitu lah. Minggu dalam Syawal kan cuma 4 kali misalnya, lo sisanya kan di bulan itu. Maka di dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau ada seseorang terpaksa meninggalkan puasa Syawal karena sesuatu uzur, lalu dia puasa di bulan yang lain dengan niat mengqadha bulan Syawal, dapat pahalanya juga. Nah ini, tapi jangan jadi alasan, cari alasan, jangan apa. Ini kan supaya cepat, ya supaya maksudnya pahalanya lengkap. Maka ya lakukan standar saja. Tapi ini saya cerita sebagai informasi unik-uniknya fikih ini. Makanya kalau kita belajar fikih yang kitab-kitab besar itu, masya Allah cakrawala itu dibuka Pak. Kita itu nggak sakit, ya nggak begini aja, nggak sabar. Ya, makanya kata para ulama kalau ada orang ya yang ilmunya semakin banyak, biasanya dia menyalahkannya semakin sedikit karena dia ngerti, oh ada begitu, oh saya ngerti itu mazhab Malik, biarin aja. Misalnya ada orang ya puasanya 2 hari Syawal, 4 harinya Zulqa'dah. Ngawur itu orang. Kalau ngawur-ngawurkan itu biasanya ilmunya cetek. Karena nggak tahu dia. Ya, tapi kalau orang ngerti, oh ada orang sholatnya begini, oh ini mazhab Hanafi. Oh ada orang sholatnya begitu, oh ini mazhab Syafi'i. Oh orang sholatnya begitu, itu terbuka cakrawala. Makanya kita harus ngerti. Tapi ya kalau kita orang awam nggak usah semuanya dipelajari Pak, nggak cukup waktu kita. Cukup kita yang sederhana-sederhana, yang penting ibadah, yang penting khusyuk, yang penting semangat, itu saja. Nggak usah kalau bicara cabang-cabang nggak selesai kita. Nah, nggak bisa selesai ibadah. Nah itu informasi saja nih Pak, karena saya ini bingung tadi diminta oleh beliau Ustaz Abdullah bicara hukum Syawal. Cerita apa saya ini? Ya hukum Syawal itu kan cuma 6 hari itu. Kalau saya cerita sebentar ya selesai waktunya. Jadi saya panjang-panjangin ini buntutnya biar panjang. Ya gitu. Nah, jadi puasa Syawal itu yang penting 6 hari Syawal. Nah, di sini juga ada catatan hadirin. Ini juga salah satu kecerdasan, kelihatan cerdasnya ulama. Jadi dikatakan itu kembali lagi ke dalam hadisnya satu, tapi pendalamannya itu yang luar biasa. Makanya
Kenapa sih ulama itu disebut dengan ilmu ini fikih? Disebutnya ilmu fikih kan? Ya. Fikih itu dalam bahasa Arab artinya al-fahmu. Al-fiqhu lughatan, al-fiqhu secara bahasa artinya fahmu, pemahaman. Sebagian ulama ada yang mengatakan al-fahmu daqiq, pemahaman yang mendalam. Jadi tidak ada seorang dikatakan ahli fikih kecuali kalau pemahamannya mendalam. Jadi enggak permukaan-permukaan saja, ngambil yang kelihatan. Kalau ngambil yang kelihatan-kelihatan saja semua orang bisa, Pak. Semua orang bisa. Fikih itu harus yang mendalam. Makanya saya contohkan nih pemahaman-pemahaman mendalam. Kalau kita baca hadis tadi kan, kalau kita orang biasa, barang siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari puasa Syawal, maka dia dapat pahala 1 tahun penuh. Selesai, gitu saja udah pokoknya. Dia nggak tahu bahwa 1 tahun penuh itu adalah 1 tahun penuh wajib. Dia tidak tahu kalau ada ulama yang mengatakan puasa Syawal boleh kepalanya Syawal, buntutnya Zulqa'dah, nggak apa-apa. Nah itu ya. Juga ini salah satu pemahaman yang menarik juga dari para ulama dari hadis itu lagi. Ya, jadi satu hadis dibongkar habis-habisan oleh para ulama. Jadi awal kalimat hadis itu apa? Man soma Ramadhana. Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Apa maksudnya siapa yang berpuasa Ramadan? Maksudnya adalah orang yang selesai Ramadannya. Bukan sekedar puasa Ramadan, tidak. Ramadan kan 30 hari. Lah ini orang puasa Ramadan cuma 7 hari. Ya, yang 23 nggak puasa. Lalu setelah itu dia puasa Syawal 6 hari. Apa dia dapat pahala 1 tahun penuh? Ya enggak. Ini kan kalau orang nggak ngeh kan, wah kan saya sudah puasa Ramadan. Nah, tinggal dapat 6 hari Syawal. Artinya saya dapat 1 tahun. Enggak begitu. Maksudnya man soma Ramadan, orang yang puasa Ramadan sampai selesai 30 hari. Maka kalau ada yang masih utang, nah nih, misalnya gara-gara sakit, utang 2 hari, ada ibu-ibu liburan kan 7 hari liburannya, ya. Yang puasa Ramadan kemarin belum dibayar yang 2 hari, yang 3 hari, yang 7 hari. Lalu dia puasa Syawal, itu belum langsung dapat pahala puasa 1 tahun, belum. Masih pahalanya gantung. Nunggu diqadha itu dulu Ramadannya. Fadilah puasa 6 hari Syawal itu, kalau Ramadannya sudah dikerjakan semua, Syawalnya juga sudah selesai, baru dapat pahala 1 tahun. Kalau ini masih ngutang 3 hari, Syawalnya selesai, ya masih gantung pahalanya, belum dikasih 1 tahun penuh. Begitu. Nah, makanya di sini para ulama itu menganjurkan bahwa sepatutnya seorang itu sebelum melaksanakan Syawal, maka dia Ramadan dulu. Sepatutnya itu dianjurkan. Artinya apa? Kalau misalnya ada yang mau Ramadannya nanti, tapi dia Syawalan dulu, ya nggak apa-apa. Ya, sudahlah. Qadha Ramadan ini kan panjang, ya. Nanti Zulqa'dah boleh, Zulhijjah boleh. Nanti sajalah ini qadha Ramadannya. Saya sekarang mau Syawalan dulu, apalagi nih Syawalnya tinggal 10 hari. Nanti saya nggak dapat misalnya dapat Syawal, ya sudah dia Syawal dulu lah, nggak apa-apa. Nanti Ramadannya kapan-kapan itu boleh. Pokoknya intinya dia itu puasa Ramadan lengkap 30 hari, kapan terserah, yang penting 30 hari, lalu ditambah 6 hari Syawal, maka dapat puasa. Tapi ada sebagian ulama, ini juga kelihatan cerdasnya ulama yang ini, mengatakan apa? Oh sebentar, kata ulama yang kedua ini, tidak boleh kalau ada orang mau Syawal, Ramadannya belum dibayar. Harus Ramadan dulu, baru Syawalnya. Loh, apa dasarnya? Dasarnya hadis Nabi. Hadis yang mana? Hadis yang sama juga dipakai. Jadi satu hadis itu kalau diotak-atik itu keluarnya itu banyak ilmunya. Jadi kata para ulama ini kalimatnya luar biasa juga. Ini pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad itu tidak boleh puasa Syawal kalau Ramadannya belum selesai. Apa dalilnya wahai
Imam Ahmad, wahai mazhab Hambali. Karena Nabi mengatakan begini kan redaksi hadisnya, man soma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, ya, selesai Ramadannya 30 hari. Lalu apa berikutnya kalimatnya? Thumma, kalimat ini thumma. Thumma itu artinya apa? Kemudian. Kalau dalam bahasa Arab, ya, kata thumma kemudian itu untuk menunjukkan litartib, untuk urutan, tapi dengan tenggang waktu. Jadi gini, misalnya saya sholat maghrib, lalu kan isya. Tadi itu ada tenggang waktu ya, setengah jam. Itu kalimatnya usallil maghrib, saya sholat maghrib, thummal isya'a, lalu sholat isya. Karena ada tenggangnya. Tapi kalau langsung habis maghrib langsung sholat, misalnya ba'diyah, habis sholat maghrib lalu sholat sunat ba'diyah, maka nggak pakai kata thumma yang artinya kemudian, tidak, tapi pakai kata fa. Fa itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu juga kemudian, karena kita nggak punya, inilah bahasa kita kurang kaya kita ini, ya. Kita terjemahnya kemudian, tapi kemudian yang pakai fa itu artinya langsung. Jadi sholat maghrib setelahnya langsung ba'diyah maghrib itu pakainya fa, ya, tambah 10 Ustaz ya. Nah tapi hadis tadi Ramadan summa atba'ahu, lalu diikuti. Kalimat lalu ini itu menunjukkan bahwa urutan pelaksanaan puasa sunnah Syawal itu harus dilakukan Ramadannya dulu. Ramadannya selesai, sudah kelar, lalu diikuti Syawal. Jadi nggak boleh misalnya Ramadannya akhir, nggak boleh. Kalau Ramadannya akhir itu bukan kemudian artinya. Nah itu salah satu pemikiran para ulama. Tapi ya inilah, ini kalau memang mau melakukan seperti ini lebih afdol, bayar dulu qadha baru Syawal, ini lebih afdol. Karena apa? Istilahnya khurujun minal khilaf, keluar dari perbedaan pandangan ulama. Jadi lebih bagus kalau kita qadha dulu baru Syawalnya. Tapi kalau Syawal dulu baru qadha, itu sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i itu yang membolehkan, ya. Lalu pertanyaan yang paling sering, boleh nggak sih kalau tadi kan Ramadan selesai baru Syawal, ada juga Syawal qadhanya nanti, ya kan? Nah sekarang kalau bareng-bareng boleh nggak? Nah ini kan paling sering ya, ini yang udah sering bareng kita sering dengar lah. Boleh nggak qadha Syawal itu sekaligus qadha Ramadan sekaligus Syawal? Ya, utangnya berapa, Mbak? Ini ibu-ibu, saya kemarin utang Ramadannya 6 hari. Wah, cocok itu sama 6 Syawal. Sekalian aja 6 Ramadan, sekalian 6 Syawal. Boleh nggak? Oh, bener itu, ya, 2 in 1, ya kan? Enak ini, 2 in 1 kan? Boleh nggak 2 in 1 begitu? 2 in 1 ini para ulama berbeda pendapat, ya. Sebagian ada yang mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh masuk akal juga, mengatakan Ramadan itu puasa yang berdiri sendiri, Syawal berdiri sendiri. Jadi perlu dipisahkan. Karena supaya kan ngitungnya apa? Ramadan 30, Syawalnya 6, jadi 36. Kalau digabung jadinya nggak 36, kan begitu. Ya, akhirnya harus sendiri-sendiri, masuk akal, ya kan? Boleh, ya tidak apa-apa. Tapi ada sebagian ulama lain mengatakan, ya, tidak apa-apa qadha Syawal dengan Ramadan. Alasannya apa? Sebenarnya kata yang kedua ini ya, Syawal itu yang penting ada orang ketemu bulan Syawal dia puasa. Saya ulangi lagi ya. Jadi puasa 6 hari Syawal itu maksudnya adalah kalau nanti kita pas Syawal kita puasa 6 hari. Terserah puasanya apa. Yang penting kalau Syawal puasa 6 hari. Makanya orang yang seperti ini mengatakan kalau ada Ramadan kita yang utang dibayarnya di bulan Syawal, ya dia sudah termasuk istilah melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Gitu. Ini logika orang yang kedua. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham ya nanti belajar lagi supaya paham. Karena waktunya sempit ini. Ngaji fikih kan harus lama diulang-ulang kan begitu. Jadi pokoknya ada 2 pendapat lah. Ada yang mengatakan boleh, yang mengatakan nggak boleh. Yang aman bagaimana? Yang aman ya keluar dari khilaf, dari perbedaan. Kerjakan Ramadan dulu,
baru Syawal. Jangan digabung, ya. Pelit amat sih ibadah kepada Allah pakai gabung-gabung. Ya kan masih lama juga waktunya, ya. Kalau waktunya mepet nggak apa-apalah, ya. Misal ba'da azan, ya, waktunya tinggal 3 menit. Mau qobliyah atau mau tahiyat masjid. Nah, wah ini nggak cukup lah dua-duanya, sudah gabung aja nggak apa-apa. Ya, gabung aja. Ya, kalau kan ada alasan. Tapi kalau waktunya panjang, qomatnya masih lama, misalnya sholat subuh, ya kan qomatnya agak lama, ya sudah qobliyah dulu. Misalnya tahiyat masjid dulu, baru qobliyah. Nah gitu, karena waktunya lama. Nah inilah rahimakumullah pembahasan kita. Ya, sebenarnya masih ada satu lagi nih sisa ini mengenai qada Ramadan. Intinya penutup ya ini. Jadi ketika bulan Syawal, umumnya ulama menganjurkan kita untuk bersegera membayar qada Ramadan. Ini bukan kaitannya dengan supaya bisa puasa Syawal, enggak. Pokoknya Ramadan kalau bisa kan itu kan utang, ya kan? Ketika Ramadan kita ada utang, maka segera bayar. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur, ya. Maka semakin cepat hutang itu terlunasi, itu membawa tenang. Meskipun kalau misalnya ada orang meninggal sebelum bayar qada Ramadan, gimana? Nggak dosa dia, ya, karena memang qada Ramadan itu kan punya waktunya, Allah kasih panjang, ya. Boleh dia nanti niatnya bayar qada Ramadan nanti di bulan Rajab, boleh, ya. Makanya kalau pas dia meninggal duluan, ya nggak apa-apa. Tapi yang seperti itu dianjurkan keluarganya untuk mempuasakan orang tersebut. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi saumun, dan dia punya kewajiban puasa, ya, soma anhu waliyuhu, maka hendaklah walinya maksudnya keluarganya, mempuasakan atas orang yang meninggal itu. Nah tapi kata para ulama, tidak harus keluarga, siapapun boleh, ya, untuk mempuasakan orang yang sudah meninggal. Jadi nunggu meninggal dulu, Pak. Kalau kita punya utang, wah saya punya utang nih puasa Ramadan 10, nyuruh teman, mau nggak puasakan saya? Kita kasih duit, boleh nggak? Nggak boleh. Nunggu mati dulu, Pak, baru boleh. Oke, saya setuju. Mau ngasih duit berapa? Satu hari 100.000, oke, minta dulu 600.000. Nanti saya bayarnya kalau sampai udah mati ya. Ya karena harus nunggu mati. Nunggu mati baru boleh. Kalau belum mati belum boleh. Wallahu taala a'lam. Baik, masih ada 5 menit mungkin ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Cukup, Pak? Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai untuk membayar dia puasa, itu ada ketentuannya orang yang sakit, tapi dia sebenarnya kuat. Itu bagaimana? Iya. Orang sakit mau bayar puasa pakai fidyah, ya boleh nggak? Tidak boleh. Kecuali kalau sakitnya itu nggak bisa sembuh lagi. Jadi begini, ada orang sakit, ya, tapi kan bukan sembarangan sakit. Kemarin sudah kita jelaskan, sakit yang boleh nggak puasa itu sakit yang kalau orang itu maksakan puasa bisa membahayakan diri, bisa meninggal, bisa tambah parah dan lain sebagainya. Baru dia boleh tidak puasa. Tapi kalau sakitnya sakit gigi, penyakit kulit, apalagi, ngapain apa hubungannya dengan puasa? Nah terus kalau misalnya dia udah nggak puasa, terus dia mau bayar fidyah orang sakit itu, boleh atau tidak? Dilihat dulu penyakitnya apa. Kalau penyakitnya itu adalah penyakit yang bisa sembuh, nggak boleh bayar fidyah. Dia harus nunggu dulu sampai sembuh, baru dia bayar puasanya. Loh, ini kata dokter penyakit ini baru sembuh 3 tahun lagi. Tunggu 3 tahun, 30 tahun pun nggak masalah. Yang penting penyakit itu menurut dokter, nih syaratnya 3. Dokter, karena yang mengetahui penyakit kan dokter. Muslim, karena yang kesaksiannya diterima itu orang Islam, ya, terpercaya. Jadi nggak sembarang dokter Islam yang tidak terpercaya. Ini syaratnya 3 dalam masalah-masalah konsultasi kedokteran yang kaitannya dengan hukum syariat. Dokter Muslim terpercaya. Kalau kata dokter Muslim terpercaya bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh, dalam arti
ilmu kedokteran belum sampai ke situ, belum ada yang ketemu penyembuhannya. Bukan dia ini mendahului takdir Allah, bukan. Dia ini bicara berdasarkan ilmu. Pak, menurut ilmu kedokteran yang ada sampai saat ini, penyakit Anda ini nggak bisa sembuh, belum ketemu obatnya. Kalau yang seperti itu sudah dia boleh bayar fidyah. Karena nggak mungkin dia nunggu mati dulu, kan nggak mungkin, nunggu sembuh nggak mungkin. Jadi dia silakan bayar fidyah. Tapi kalau penyakit itu bisa sembuh, meskipun lama, tunggu sampai sehat baru dia bayar. Begitu Pak. Ya, wallahu a'lam. Bisa dipahami Pak? Kalau umpamanya karena usia, Karena apa Pak? karena usia, maksudnya Oh ya, karena usia. Nah ini beda lagi memang. Tadi kan ditanya sakit, ya. Kalau faktor usia pun seperti itu. Kita lihat, kalau ada orang, intinya begini Pak, fidyah itu boleh jadi pengganti puasa kalau orang yang bersangkutan tidak bisa puasa lagi. Tidak bisa puasa lagi itu cuma dua keadaannya. Orang yang sakit yang kata dokter nggak bisa sembuh, atau orang tua yang nggak bisa puasa lagi. Udah lanjut usia, ya, usianya 70, 80, nggak bisa puasa lagi dia. Ya kalau mau ditunggu sampai dia bisa mampu ya kapan? Ya, nunggu burung gagak berwarna putih gitu namanya. Ada nggak burung gagak berwarna putih? Nunggu ayam jantan bertelur gitu kan? Nggak, susah itu nunggu ayam jantan bertelur. Ya, makanya orang tua yang sudah nggak bisa puasa, ya dia nggak perlu nunggu kodoknya nunggu kuat, enggak. Ya sudah, orang tua itu memang udah nggak kuat, maka langsung bayar fidyah. Jadi bedanya begitu Pak. Ya, jadi sekali lagi ini kaidah bisa diingat, fidyah itu pengganti puasa bagi orang yang nggak bisa puasa selama-lamanya sampai meninggal. Ya udah, gimana lagi nggak bisa puasa, gantinya fidyah. Wallahu a'lam. Cukup, ada lagi? Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan dimudahkan juga kita untuk melaksanakan qada Ramadan dan puasa Syawal. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, memang fikih itu penting. Jadi alhamdulillah Habib sudah menyampaikan gamblang tadi tentang fikih ini, jangan ditinggal. Artinya fikih dalam kehidupan ini harus kita pelajari, penting dalam kehidupan kita. Sekarang Habib, mudah-mudahan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, yang banyak putus puasa di bulan Ramadan, yang masih menstruasi, kajian tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kemudian besok hari terakhir puasa Yaumul Bid, ada undangan dari Bapak Sigit untuk buka bersama di kediaman rumah kedua beliau di Masgar. Rumahnya ada dua di Masgar.